Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok sistem terdistribusi. Kelompok pertama yaitu kami akan membahas mengenai distributed object based system atau sistem terdistribusi berbasis objek. Di mana di sini ada dua orang dari dalam anggota kelompoknya. Yang pertama ada saya, Divan Validitya dengan NPM 42 dan ada teman saya Dilman Hadi Alfatir dengan NPM 60. Ya, boleh bisa di next. Ya, di sini kita memiliki 8 pokok bahasan, mulai dari arsitektur, proses, communication, naming, synchronization, konsistensi, and replication, fault tolerance, and security. Oke, next. Nah, oke, sebelum kita mulai ke pokok pembahasan sebelumnya, kita akan membahas dulu terlebih dahulu sedikit mengenai apa itu sistem terdistribusi berbasis objek. Sistem terdistribusi berbasis objek itu sama halnya seperti sistem terdistribusi biasa, namun di sini objek akan menjadi peran kunci dalam hal transparansi khususnya, di mana nantinya segala sesuatu akan diperlakukan sebagai objek dan klien itu hanya akan ditawari layanan dan sumber daya dalam bentuk objek yang dapat mereka gunakan. Nah, dalam hal sistem distribusi, objek ini menjadi peran kunci. Mengapa? Karena eh, cenderung lebih mudah menggunakan objek dalam hal transparansi atau menyembunyikan aspek distribusi gitu. Disembunyikan di mana di balik antar muka objek. Sekian aja untuk pendahuluannya. Boleh the next. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai arsitektur dari sistem terdistribusi berbasis objek. So, the next. Nah, mulai dari pertama objek yang didistribusikan, di mana fitur utama dari suatu objek yaitu objek tersebut dapat mengenkapsulasi data atau disebut state, dan operasi pada data tersebut disebut metode atau metode. Nah, untuk memanggil metode tersebut yang untuk melakukan operasi pada data, kita itu di ini hanya akan dapat dipanggil melalui antarmuka objek gitu, tidak dapat dipanggil melalui hal lain. Nah, maka dari itu pemisahan antara antarmuka dan objek yang mengimplementasikan antarmuka ini sangat penting untuk sistem terdistribusi, di mana pemisahan yang ketat akan memungkinkan kita untuk menempatkan antarmuka pada satu mesin sementara objek itu sendiri berada pada mesin lain. Boleh di next untuk gambarannya seperti apa? Nah, di sini dapat dilihat bahwa di mesin server di mana di sana ada objek, state, method, dan juga interface atau antarmuka. Nah, sedangkan di sisi klien yaitu hanya ada interface yang akan nantinya diperlakukan sebagai objek gitu, interface sebagai objek di sisi klien. Jadi objeknya sendiri itu ada di mesin eh, server dan interface yang diperlakukan sebagai objek akan ada di mesin klien. Nah, di sini eh, bisa dilihat untuk di klien dan juga server akan ada yang namanya proxy dan juga skeleton. Nah, proxy itu apa? Proxy itu seringkali dianalogikan sebagai client stub gitu dalam sistem RPC atau remote procedural control. Nah, apa yang dilakukan proxy ini? Proxy ini nantinya akan memarsial pemanggilan metode ke dalam pesan dan eh, akan nantinya mengembalikan hasil pemanggilan ke metode ke lain dalam dari servernya. Nah, sedangkan skeleton itu apa? Skeleton itu sering juga disebut server stub itu, yang sering juga disebut skeleton. Fungsinya apa? Fungsinya si skeleton itu akan menguraikan untuk membuat pemanggilan metode pada yang terbuka objek server. Nah, ini juga akan bertanggung jawab untuk mengumpulkan balasan dan meneruskan pesan dari proxy ke sisi klien. Jadi ya, nanti pesan-pesan itu akan diteruskan melalui skeleton dari server untuk ke klien gitu. Mungkin sekian aja, boleh di next. Nah, eh, dalam sistem terdiskusi berbasis objek, ada yang namanya compile time object dan juga runtime object gitu. Melakukan suatu dua objek yang berbeda. Compile time object itu apa? Itu tuh merupakan objek yang berhubungan dengan objek language level atau bahasa yang berorientasi objek seperti Java, C++, atau bahasa-bahasa lain yang berorientasi objek gitu. Itu tuh disebut compile time, di mana dalam compile time ini objeknya itu akan didefinisikan sebagai contoh dari sebuah kelas. Nah, keunggulan dari compile time itu apa? Objek compile time akan mempermudah membuat aplikasi terdistribusi. Jadi, pembuatan aplikasi terdistribusinya akan lebih mudah menggunakan objek compile time.
namun memiliki kekurangan yaitu ketergantungan pada bahasa pemrograman tertentu. Jadi di mana ketika kalian sudah bisa membuat aplikasi terdistribusi menggunakan bahasa Java misalnya, eh, akan terus menggunakan bahasa Java, tidak bisa menggunakan bahasa lain gitu. Eh, sedangkan untuk runtime objek itu tuh tidak bergantung kepada bahasa pemrograman tertentu. Nah, runtime objek ini jadi mendukung multi language atau multi bahasa dan juga bersifat terbuka, di mana maksudnya bersifat terbuka itu eh, objek akan diimplementasikannya bersifat terbuka atau dibiarkan terbuka gitu. Jadi intinya implementasi objeknya itu harus tampak sebagai objek yang metodenya dapat dipanggil dari mesin jarak jauh. Nah, rantai objek ini akan nantinya menggunakan adapter objek yang nantinya merupakan adapter objek itu merupakan hal yang sangat penting dalam sistem terdistribusi berbasis objek yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut di bagian proses. So, the next dulu. Nah, selain tadi compile objek dan juga runtime objek, ada juga persistent dan transient objek. Persistent objek itu objek yang akan terus ada meskipun saat ini tidak terkandung dalam ruang alamat proses server manapun. Jadi eh, maupun nanti servernya mati, objeknya itu akan terus ada karena servernya itu akan menyimpan objek tersebut pada penyimpanan sekunder. Nantinya akan keluar jika servernya telah menyala dan memanggil objek itu kembali. Sedangkan transient objek merupakan objek yang hanya ada selama server yang menghosting objek tersebut. Jadi saat server quit misalnya atau keluar, objek tersebut juga akan berhenti dan tidak akan ada lagi. Oke, seperti itu. Boleh di next. Nah, sekarang setelah membahas arsitektur, kita juga akan membahas proses. Bisa di next. Nah, yang pertama ada objek server. Objek server ini merupakan hal yang sangat penting dalam sistem terdistribusi berbasis objek, di mana objek terdistribusi nantinya akan ditampung di objek server. Nah, objek server ini tidak seperti server lain, namun objek server tidak menyediakan layanan tertentu. Jadi layanan tertentunya itu nantinya akan ada dengan diimplementasikan oleh objek yang berada pada server tersebut. Jadi server hanya menyediakan sarana untuk memanggil objek lokal berdasarkan permintaan klien jarak jauh. Jadi relatif mudah untuk mengubah layanan hanya dengan menambahkan dan menghapus objek seperti itu. Nah, untuk memanggil objek ini, server objek ini perlu tahu kode untuk mengeksekusi di mana data itu harus beroperasi dan apakah harus memulai thread yang terpisah untuk mengurus pemanggilan, dan server juga perlu mendukung kebijakan aktivasi yang berbeda-beda gitu. Bisa di next. Nah, setelah objek server ada juga objek adapter yang sama pentingnya seperti objek server. Nah, sebelum kita membahas objek adapter, kita perlu tahu dulu bahwa eh, keputusan tentang cara memanggil satu objek biasanya disebut sebagai kebijakan aktivasi, di mana eh, untuk memanggil satu objek itu perlu ada aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan yang perlu ditaati. Jadi tidak sekedar hanya memanggil objek tersebut dan objek tersebut langsung terpanggil gitu, seperti itu tidak. Namun perlu ada juga kebijakannya. Nah, kita sudah tahu bahwa ada kebijakan untuk memanggil objek. Nah, dan setiap objek itu tidak hanya memiliki satu kebijakan aktivasi, bisa jadi itu berbeda-beda. Nah, penting bagi kita untuk mengelompokkan objek per kebijakan agar nantinya server objek dapat dengan mudah memanggil suatu objek dengan eh, setelah dikelompokkan. Nah, mekanisme untuk mengelompokkan objek per kebijakan itu disebut adapter objek. Jadi nanti adapter ini dapat dianggap sebagai software atau perangkat lunak untuk menerapkan kebijakan aktivasi tertentu, di mana adapter objek harusnya bisa memiliki satu atau lebih objek buah kendalinya. Karena server pasti di dalamnya memiliki objek yang berbeda-beda dan kebijakannya berbeda-beda pula. Untuk gambarnya bisa di next. Nah, ini ada gambaran objek adapter, di mana ini gambaran tentang mesin server. Eh, di sini ada 3 objek di sini ya. Nah, kita bisa lihat bahwa ketika ada request tersebut nantinya akan diketahui apakah objek tersebut termasuk ke menggunakan kebijakan aktivasi 1 atau 2 misalnya. Misalkan 1 akan diteruskan ke objek adapter sebelah kiri ataupun 2 ke kanan gitu. Nantinya akan diteruskan ke skeleton dan ke interface dan objek gitu seperti itu.
Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada bagian komunikasi. Ya, untuk bagian komunikasi, jadi pada distributed object based system itu sistem komunikasinya itu umumnya menawarkan sarana bagi klien jarak jauh untuk memanggil sebuah objek. Kemudian mekanismenya ini mungkin tadi sudah dijelaskan sebagian, itu mengenai RPC atau Remote Procedure Call. Jadi di RPC itu sendiri ini sebuah jenis komunikasi antar proses di mana memungkinkan untuk memanggil fungsi dalam proses lain yang berjalan di komputer lokal ataupun jarak jauh. Untuk gambarannya sendiri ini ada dua mesin ya. Yang pertama ada mesin klien dan kedua mesin servernya sendiri. Jadi implementasinya itu pertama klien melakukan prosedur pemanggilan, kemudian ini modul atau klien stub-nya ini itu mengumpulkan argumen dan membuat pesan yang kemudian akan diteruskan. Lalu modal komunikasi untuk mengkomunikasikan ke servernya. Lalu ada server stub atau skeleton yang tadi. Ini tuh untuk mengumpulkan pesan yang lolos ke modul servernya tadi. Lalu responnya itu dibalikan ke klien. Namun pada RPC ini terdapat beberapa isu yang muncul. Pertama itu ada binding klien untuk objek. Jadi dalam sistem terdistribusi berbasis objek ini, mengikat klien ke objek biasanya melibatkan beberapa langkah. Oh iya, jadi ada beberapa langkah untuk mengikat klien ke suatu objek. Di sini ada 3. Yang pertama itu pencarian objek. Jadi klien pertama kali perlu menemukan objek yang ingin diikat, kemudian biasanya itu ini dilakukan melalui layanan directory atau pencariannya. Kemudian yang kedua ada pembuatan proxy, di mana setelah objeknya tadi ditemukan, sistemnya membuat proxy objek di ruang alamat klien. Ini sebagai perwakilan lokalnya untuk menangani semua sistem antara klien dan objeknya itu. Kemudian yang ketiga ada pemanggilan metode. Di sini klien dapat memanggil metode pada proxy, kemudian proxy akan meneruskan panggilan ini ke objek aslinya tadi. Tapi dalam kasus ini biasa terdapat beberapa masalah juga. Di sini ada 4. Yang pertama itu ada lokasi objek. Seperti kita tahu dalam sistem terdistribusi itu objeknya bisa berada di mana saja di dalam jaringan itu. Maka untuk menentukan lokasi objek itu klien bisa menjadi masalah. Jadi untuk mengatasi ini biasanya itu sistem menggunakan layanan lokasi atau directory untuk melacak lokasinya tadi. Kemudian yang kedua ada referensi objek. Di sini itu sistem menyediakan mekanisme untuk klien mendapatkan referensi ke objeknya tadi. Referensi ini bisa berupa proxy yang ditempatkan di ruang alamat klien. Kemudian yang ketiga ada kompatibilitas. Ini tuh menyediakan cara untuk objek dan klien berkomunikasi secara efektif, di mana biasanya itu objek dan klien kan dibuatnya dalam bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, ini bisa untuk kompatibelnya. Kemudian yang keempat ada keamanan. Jadi sistem harus memastikan bahwa hanya klien yang berwenang yang dapat mengakses dan memodifikasi objeknya tadi. Kemudian yang kedua ada static versus dynamic remote method invocation. Yang pertama itu ada metode statis. Di sini klien perlu mengetahui interface objek sebelumnya, di mana interface ini biasanya didefinisikan dalam IDL atau Interface Definition Language dan digunakan untuk menghasilkan kode stub tadi dan skeleton. Kode stub itu pada penyedia dan skeletonnya pada penerima. Sedangkan pada metode dinamis ini klien tidak perlu mengetahui interface-nya tadi, sehingga klien dapat menemukan metode dan properti objek secara dinamis pada runtime. Mungkin untuk perbedaan utamanya itu ini di sejauh mana klien itu perlu mengetahui tentang objeknya itu sebelum memanggil metode pada objeknya. Pada metode statis kan memerlukan pengetahuan mengenai interface objeknya, sedangkan
pada dinamis itu penemuan interface-nya tadi itu secara dinamis gitu. Jadi kayak dalam prosesnya itu bisa ditentuin nanti. Kemudian selanjutnya ada parameter passing. Di sini itu bagaimana argumen atau data dilewatkan antara objek dalam sistem terdistribusi. Nah, ini terdapat dua cara atau dua metode. Yang pertama itu ada pass by value dan yang kedua ada pass by reference. Nah, dalam pass by value ini nilai sebenarnya dari argumen itu dikirim dari pemanggil ke fungsi atau ke metodenya. Nah, ini mungkin ada contohnya. Di sini ada ada objek dengan nama person dan ada metode set age dan integer age. Nah, ketika di set age-nya itu 30, maka nilainya itu langsung berubah. Nilai dari personnya ini jadi 30 gitu. Sedangkan dari pass by reference, nah ini lebih kepada referensi atau alamat memori dari argumen dikirim ke pemanggil ke fungsi atau metode. Contohnya itu yang seperti tadi ada person, ada objek dengan nama person, dengan metodenya itu set person. Ini lebih kepada alamat memorinya dari objek tadi. Kemudian contohnya yaitu Java RMI atau remote method invocation, di mana objek ini didistribusikan dalam bahasa Java untuk mempertahankan semantik objek sebanyak mungkin yang tidak distribusi. Nah, dalam model Java RMI ini hanya objek remote yang digunakan gitu. Nah, objek remote itu adalah objek terdistribusi yang berada di satu mesin, tetapi dapat diakses melalui interface yang beda gitu, atau yang terpisah. Di mana interface-nya ini biasanya diimplementasikan menggunakan proxy, lalu proxy ini bertindak sebagai objek lokal dalam alamat kliennya tadi. Kemudian mungkin ini untuk gambarannya, terdapat modul komunikasi untuk klien dan servernya. Ini seperti tadi ada proxy yang dibuat dalam klien untuk sebagai objek lokalnya dari servernya itu. Untuk operasi cloning objek remote, ini biasanya dilakukan di server dan menghasilkan salinan objek sebenarnya dalam ruang alamat server. Nah, referensinya itu biasanya ke objek remote yang ada di Java RMI, yang diimplementasikan sebagai alamat jaringan, titik akhir server, pengenalan lokal untuk objek dalam ruang alamat server. Pengenal lokal ini hanya digunakan oleh servernya itu sendiri. Nah, itu untuk Java RMI. Kemudian ada poin kelima itu ada object based message, di mana ini tuh seperti kita tahu tadi, RMI itu menjadi pilihan utama dalam komunikasi, tapi pendekatannya itu memiliki peran krusial. Nah, ini Korba sebagai suatu spesifikasi terkemuka menghadirkan layanan pesan yang menggabungkan dua metode, yaitu dengan metode pemanggilan dengan komunikasi pesannya tadi. Pesan dalam Korba ini membedakan diri dengan fokus pada pendekatan berbasis objek, di mana komunikasi terjadi melalui objek. Ini bisa menghasilkan dua bentuk asinkron dalam komunikasi. Nah, terdapat dua model pada Korba itu, ada callback dan ada model polling gitu. Jadi dalam model callback ini, klien menyediakan objek callback yang dapat dipanggil oleh server. Di mana itu ada prosesnya itu, yang pertama itu ada klien membuat objek callback dan mendaftarkannya ke server. Kedua, ketika server memiliki data atau event yang siap dikirimkan, server memanggil metode pada objek callback. Kemudian objek callback tadi menangani data atau event tersebut sesuai dengan implementasinya. Kemudian untuk metode polling, metode ini di mana klien secara berkala memeriksa server untuk data atau event.
prosesnya adalah sebagai berikut. Jadi ada 4 di sini. Ada klien mengirim permintaan polling ke server, kemudian servernya itu memeriksa apakah ada data atau event yang tersedia. Jika ada data yang tersedia, server mengambilkan data atau event tersebut sebagai respon terhadap permintaan polling. Kemudian klien kemudian menangani data atau event tersebut sesuai kebutuhannya. Oh ya, ini untuk ini tadi. Kemudian ada naming. Jadi pada sistem terdistribusi berbasis objek ini kita dalam konteks Corba, referensi objeknya itu merupakan implementasi proxy portable dalam bahasa Java. Jadi dalam Corba object reference, objek reference-nya adalah sebuah penunjuk untuk sebuah objek Corba yang diimplementasikan dalam sebuah server. Objek reference mengidentifikasi objek Corba yang sama setiap kali referensi tersebut digunakan untuk memanggil sebuah metode pada objek tersebut. Data sentris konsistensi untuk objek terdistribusi datang secara alami dalam bentuk entry konsistensi. Jadi dalam isi objek referensi ini harus mengandung informasi yang cukup untuk memungkinkan klien untuk melakukan binding ke objek. Objek reference juga memberikan tingkat transparansi distribusi yang tinggi. Nah, jadi dalam keuntungannya tadi itu, ini memberikan tingkat transparansi yang tinggi karena referensinya itu dapat diteruskan antara proses pada mesin yang berbeda tanpa perlu mengetahui detail implementasi objek tersebut. Nah, objek reference-nya ini juga memungkinkan objek untuk pindah lokasi tanpa mengubah referensi yang ada, di mana terdapat mekanisme untuk melacak lokasi objek saat ini, seperti location server atau naming service. Kemudian yang kedua itu ada globe object reference. Nah, pada globe object reference-nya ini ada 4 fitur. Yang pertama ada unik dan persisten. Kemudian yang kedua ada transparan. Ketiga ada portable. Kemudian keempat ada dinamis. Jadi pada unik dan persisten itu, setiap objek itu terdistribusi melalui globe object reference yang unik dan tidak berubah sepanjang objek itu ada. Ataupun implementasi objek tersebut. Kemudian transparan itu ini dapat digunakan oleh klien tanpa perlu mengetahui detail implementasinya tadi. Kemudian yang portable itu, jadi globe object reference ini dapat ditransfer antara mesin dan proses yang berbeda, bahkan yang menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda gitu. Sedangkan yang dinamis itu ini dapat menyesuaikan dengan perubahan lokasi, protokol, atau implementasi objek, di mana globe object reference ini dapat diperbaharui dengan informasi terbaru dari locatornya tadi. Nah, untuk strukturnya itu ada 3. Yang pertama itu ada object ID, di mana ini tuh berisi pengenalan objeknya itu, biasanya itu ada kode unik atau ID gitu. Kemudian yang kedua ada contact information, bukan untuk menghubungi objek itu. Biasanya itu kayak alamat jaringan atau nomor portnya, protokol komunikasi, dan lain-lain. Yang ketiga ada implementation handle, di mana ini berisi referensi ke implementasi lokal dari objeknya tadi. Biasanya itu kayak seperti ada nama filenya atau URL, kemudian ada kode binernya juga mungkin. Selanjutnya itu ada sinkronisasi akan dilanjutkan oleh Divan. Oke, setelah tadi teman saya membahas mengenai komunikasi dan naming, ada juga sinkronisasi. Bisa di next. Nah, apa itu sinkronisasi dalam sistem distribusi berbasis objek? Yaitu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan. Nah, tujuan utamanya yaitu untuk menghindari terjadinya inkonsistensi data karena penghapusan oleh beberapa proses yang berbeda atau mutual exclusion namanya. Nah,
Dan itu nantinya akan mengatur jalan-jalannya proses sehingga dapat berjalan dengan lancar. Nah, namun ada beberapa masalah mengenai sinkronisasi dalam sistem terdistribusi berbasis objek, yaitu bahwa detail implementasi yang tersembunyi belakang antarmuka dapat menyebabkan masalah. Nah, detail informasi yang dimana informasi yang akan disembunyikan nantinya di belakang antarmuka ini dapat menyebabkan masalah. Contohnya seperti kayak ketika proses memanggil sebuah objek dari jarak jauh, proses tersebut tidak akan memiliki pengetahuan apakah pemanggilan objek tersebut akan menyebabkan invoking objek lain, atau apakah proses akan memanggil objek tujuan, atau akan juga memanggil objek yang lain apa pengetahuannya gitu. Jadi mungkin seperti contohnya kan kita next dulu untuk lihat gambarannya. Nah, untuk yang A ini di mana masalahnya yang terjadi gitu. Tentunya proses tidak ada urutannya gitu. Proses hanya akan memanggil objek secara kebijakan tertentu, namun tidak tahu apakah objek yang dipanggil itu akan tepat atau tidak. Nah, solusinya adalah menggunakan sinkronisasi locking gitu, di mana nanti proses itu dapat mengunci atau melock objek tertentu yang akan dipanggil, ataupun setelah itu tidak akan di-unlock gitu. Namun, nah, lokasinya untuk sinkronisasi locking ini akan berada di server objek gitu. Nah, namun ada juga kelemahan gitu, dengan membiarkan server objek mempertahankan kunci gitu, mempertahankan lockingnya ini. Nah, ketika klien yang dipanggil itu akan mengalami crash, nah itu akan menyebabkan masalah lainnya gitu. Jadi dengan begitu caranya itu penguncian juga akan dapat dilakukan di sisi klien gitu. Nah, penguncian di sisi klien itu udah diadopsi oleh Java gitu, seperti itu. Jadi sistem distribusi berbasis objek ini menggunakan sinkronisasi locking gitu. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada konsistensi and replication. Boleh di next. Nah, ada konsistensi entry. Jadi dasar tesis konsistensi untuk objek terdistribusi datang secara alami dalam bentuk entry konsistensi gitu. Jadi dalam objek terdistribusi yaitu konsistensi entry atau entry konsistensi gitu. Jadi tujuannya adalah untuk operasi kelompok pada data bersama menggunakan variabel sinkronisasi gitu. Jadi seperti itu. Jadi namun untuk konsistensi entry ini ada dua masalah yang perlu diselesaikan, yaitu yang pertama itu membutuhkan sarana untuk mencegah eksekusi beberapa pemanggilan secara bersamaan pada objek yang sama. Dengan kata lain, atau ketika ada metode dari suatu objek sedang dieksekusi, tidak ada metode lain yang dapat dieksekusi gitu. Jadi nggak boleh ada metode lain yang dieksekusi ketika suatu proses mengeksekusi objek lain. Nah, yang kedua itu memastikan bahwa semua perubahan pada keadaan objek yang direplikasi adalah sama. Jadi kita perlu memastikan bahwa tidak ada dua pemanggilan metode independen yang terjadi pada replika berbeda secara bersamaan gitu. Ini itu menyeratkan bahwa kita perlu mengurutkan pemanggilan sedemikian rupa sehingga setiap replika melihat semua pemanggilan dalam urutan yang sama gitu. Nah, persyaratan-persyaratan tersebut itu ada dua persyaratan tuh dapat dipenuhi dengan salah satu atau dari dua cara berikut, yaitu menggunakan pendekatan berbasis primer atau menggunakan multicast secara urut total ke replika gitu. Jadi dengan caranya seperti itu untuk masalah consistency entry ini. By the next. Nah, selanjutnya ada replication framework. Jadi mekanisme untuk memisahkan antara merancang fungsionalitas dan mengenali masalah ekstra fungsionalitas dibentuk oleh interceptor gitu. Nah, pemanggilan ke objek di intercept ini ada pada tiga titik, yaitu yang pertama di sisi klien tepat sebelum pemanggilan diteruskan ke stub. Jadi intersepsi pertama di sisi klien diperlukan ketika ternyata pemanggil direplikasi gitu. Jadi eh, lalu yang kedua di sisi stub klien, di mana intersepsi menjadi bagian dari algoritma replikasi. Nah, di sisi ini tuh eh, nanti kliennya dapat mengambil keputusan tentang kemana permintaan akan diteruskan, atau mungkin menerapkan mekanisme lain, yaitu seperti failover ketika replikat dapat terjangkau. Nah, lalu yang terakhir pada sisi server, tepat sebelum objek akan segera dipanggil. Nah, di sisi server, interceptor akan menangani pemanggilan tersebut. Jadi akan ditangani di sisi server. Seperti itu. Kan bisa di next.
Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, kemudian untuk fault tolerance atau toleransi kegagalan, mungkin dalam toleransi kegagalan pada setiap sistem berbasis objek terdistribusi itu sama seperti pada sistem terdistribusi yang lainnya, di mana itu sistem harus bisa mendeteksi kegagalan dan melakukan tindakan, di mana ini ada dua dasarnya. Yang pertama itu adalah mass default dan yang kedua ada fail gracefully. Mass default ini artinya di mana sistem bisa menutupi kegagalan. Jadi sistem itu harus dapat dilanjutkan tanpa terjadi kehilangan data atau informasinya tadi. Kemudian pada fail gracefully itu, di mana sistem itu membuat suatu antisipasi terhadap suatu kegagalan ke suatu prosedur yang telah direncanakan tadi. Nah, ini tuh memungkinkan untuk menghentikan proses sementara waktu, tapi tidak menghilangkan informasi atau data tadi. Nah, untuk fault tolerant pada Corba ini, jadi pada Corba itu menggunakan konsep ORB atau Object Request Broker, di mana ini tuh sebagai perantara antara klien dan server objek. Nah, ORB-nya tadi itu bertanggung jawab untuk menemukan, menghubungkan, dan memanggil objek yang diminta oleh klien. Jadi di sini ada mekanisme untuk mendukung fault tolerant pada Corba. Di sini ada 3. Yang pertama adalah fault detection, yang kedua ada fault notification, dan ketiga ada fault recovery. Pada fault detection ini, mekanisme ini digunakan untuk mendeteksi kegagalan pada komponen sistem. Nah, jadi pada Corba itu digunakan teknik heartbeat, di mana pengiriman pesan-pesan ini pesan-pesan periodik antar komponen untuk memberikan statusnya. Jika tidak ada balasan dalam waktu tertentu, maka komponen itu bisa dianggap gagal. Kemudian pada fault notification, ini dapat memberitahukan kegagalan yang terdeteksi pada komponen lain, di mana Corba ini menggunakan event service yang itu memungkinkan komponen untuk mendaftar, mempublikasikan, dan menerima peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sistem. Kemudian pada fault recovery, Corba itu memiliki beberapa strategi yang seperti retrieve atau mengulangi pemanggilan objek yang gagal. Kemudian ada failover, ini tuh beralih ke objek cadangan tadi atau replikanya. Kemudian ada replication. Replication itu membuat salinan objek untuk meningkatkan kinerja tadi. Kemudian yang terakhir itu ada checkpoint. Nah, di sini tuh untuk menyimpan keadaan objek secara berkala untuk memudahkan pemulihan tadi. Ini mungkin ada fault tolerant pada korbannya itu, gambarnya. Kemudian fault tolerant pada Java. Jadi pada Java itu mendukung fault tolerance dengan menggunakan replikasi aktif pada JVM atau Java Virtual Machine, di mana JVM memiliki sifat non-deterministik. Salah satu pendekatan yang diusulkan adalah skema primary backup, di mana satu server mengkoordinasikan tindakan. Nah, tapi ini tuh memiliki kerugian di mana primary-nya itu selalu lebih maju dari backup-nya tadi, yang berpotensi menyebabkan kehilangan data atau operasi jika primary-nya gagal. Nah, untuk membatasi kerugiannya itu, primary ini bekerja berdasarkan frame tadi, di mana serangkaian instruksi yang dieksekusi sebelum semua thread diblokir atau jumlah konteks tertentu telah terjadi. Setelah frame selesai, informasinya ini akan dikirimkan ke backup-nya. Namun kerugiannya ini, komunikasinya lebih intensif antara primary dan backup, sehingga membuat frame-nya itu menjadi lebih kecil. Kemudian bab selanjutnya ada yang terakhir, itu ada security. Ya, jadi pertama ini ada contohnya, itu ada Globy. Globe merupakan sistem pendukung berskala luas yang didistribusikan perhitungannya, di mana banyak host, file, dan sumber daya lainnya sekaligus digunakan untuk melakukan perhitungannya.
belum memperhitungkan multiple administrative domain, di mana setiap domain memiliki kebijakan keamanan lokal. Kemudian Globe mengasumsikan operasi lokal tunduk pada kebijakan keamanan domain itu sendiri. Jadi pada Globe itu ini pada seperti yang dikatakan Foster dan Castleman pada 1998, lingkungan Globe ini, lingkungan seperti ini juga disebut komputasi grid. Jadi sumber daya grid ini berada di domain administrasi yang berbeda, yang mungkin terletak di berbagai belahan dunia. Kemudian Globe ini memiliki 8 pernyataan juga, di mana yang pertama itu ada lingkungan yang terdiri dari domain administratif, kemudian ada lokal operasi, kemudian yang ketiga ada operasi global, keempat ada operasi antar entitas dalam domain, kelima ada autentikasi global, keenam ada mengontrol akses ke sumber daya, ketujuh ada pengguna dapat mendelegasikan hak untuk proses, yang terakhir itu ada ke-8, sekelompok proses dalam domain yang sama dapat berbagi kepercayaan. Jadi seperti tadi tuh Globe mengasumsikan operasi lokal tunduk pada kebijakan keamanan domain itu sendiri. Jadi operasi yang dimulai dan dijalankan dalam satu domain itu akan tunduk pada keamanan lokal tanpa ada langkah keamanan tambahan. Selanjutnya ada security for remote objects. Nah, ini pendekatan dasarnya itu di mana dalam pengembangan remote object itu pengembangan proxy yang didaftarkan dengan layanan directory. Ketika klien mencari objek, ia menghubungi layanan directory, kemudian mengambil proxy dan menggunakannya. Namun pendekatan ini tuh biasanya terdapat beberapa masalah. Di sini ada 2. Yang pertama itu jika layanan directory diretas, maka penyerang dapat mengembalikan proxy palsu kepada klien. Kemudian yang kedua ada klien sulit melakukan autentikasi server karena semua komunikasi dengan server harus melalui proxy. Nah, untuk yang pertama tadi itu ini tuh bisa berpotensi membahayakan komunikasi antara klien dan server yang menyimpan remote object tadi. Sedangkan masalah yang kedua ini tuh menghasilkan ketergantungan pada kepercayaan klien terhadap proxy dalam menjalankan tugasnya secara benar. Mungkin sekian. Saya kembalikan ke Diva. Oke, mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.